Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya kedatangan produk dari Hypernova, yaitu sebuah proyektor biled dengan lensa 2,5 inci blue lens. Tipenya Rockstar 2,5 inci. Menggunakan double emitter. Speknya ini menjanjikan sih, dengan power di low beam 70 watt dan high beam di 80 watt. Nanti kita coba ukur real powernya. Garansinya lama, 2 tahun loh garansinya. Harganya itu di 677.000 pada saat pengambilan video ini untuk satu piece-nya. Link pembeliannya bisa cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, namun saya bukan penjualnya. Kalau dari harga di 600 ribuan ya untuk sebuah biled 2,5 inci, ini memang kelihatan mahal, tapi kalau dilihat dari speknya, ini saya rasa sih murah ya. Dia menggunakan double emitter, kemudian powernya tinggi di 70 watt di mode low beam dan 80 watt di mode high beam. Nanti kita coba lihat. Di dus ini ada satu piece untuk proyektor biled dari Hypernova Rockstar 2,5-nya ya. Kalau di dusnya ini nggak ada informasi khusus untuk spesifikasinya. Tapi kalau di lapak penjualannya itu sudah dijelaskan ya, powernya itu sampai di 80 watt. Kemudian warna temperaturnya juga bagus di 5700 Kelvin atau di warna putih agak ke warm. Oke, kita lihat ini pembungkusnya juga ramah lingkungan, bukan menggunakan plastik ya. Di dalam dus ini sudah lengkap ya sama ring soketnya, ada murnya juga di sini dan ada karetnya, jadi bisa pasang PNP. Nah, bentuk desain dari biled Hypernova Rockstar 2,5 incinya seperti ini. Unik sih, bentuknya keren, dan ini baru pertama kali saya lihat. Lensanya sudah blue lens ya, dengan lensa 2,5 inci. Ada logo Hypernova-nya juga di sini nih. Nah, untuk solenoidnya di sini dia pakai yang tipis punya sih. Sangat disayangkan sekali. Harganya memang mahal, tapi pakainya solenoid yang tipis seperti ini. Di bagian atas, casing atasnya dengan logo Hypernova, drivernya internal di bagian dalam. Untuk bracket PNP-nya bisa dilepas dan dipasang ya di sini. Kipasnya di bagian bawah, ini kipasnya warna putih, agak putih susu gitu ya. Finishingnya bagus, kalau dari build quality-nya bagus ya. Pantas saja harganya bisa di atas 500.000, lebih tepatnya di 600.000. Input kabelnya di sini langsung ada 4 ya, ada merah, hitam, putih dan biru. Saya asumsikan merah positif low beam, hitam negatif low beamnya. Biru dan putih ini untuk solenoid atau pembuka high beamnya, yang positif negatif bisa di random. Nah, ini pakai double chips LED ya di dalamnya. Nanti kita coba bongkar untuk bola atasnya. Saya coba hitung dulu untuk dimensi pada biled ini. Dimensinya saya kira ini sama seperti biled-biled 2,5 inci lainnya. Panjang keseluruhan dari ujung lensa ke ujung bracket PNP-nya ya. Ini di 15,4 cm. Ini panjang keseluruhan ya. Kalau dari dudukan soketnya, ini hanya di 12,5 cm. Kalau tanpa bracket PNP-nya, ini di sekitaran 11,8 cm. Kemudian lebar seluruhnya, lebarnya itu di 8,4 cm. Untuk tinggi seluruhnya, ini di sekitar 7,1 cm. Jadi dimensi yang saya dapatkan untuk proyektor biled dari Hypernova-nya seperti itu. Ini coating blue lens-nya ini padat sih, cantik. Dan desainnya juga saya pribadi suka. Selanjutnya kita coba ukur real powernya yang klaimnya itu bisa mencapai 80 watt di high beam. Sebelum saya ukur real powernya, saya lupa untuk bongkar bagian dalam biled ini ya. Saya coba lepas dulu casing atasnya. Ini bahannya aluminium ya. Aluminiumnya tebal sih kalau saya lihat, atau saya rasakan di sini secara langsung. Coba angkat. Nah, ini tebal sih aluminiumnya ini. Bisa jadi sistem pendinginnya yang bantu dinginkan bodi bilednya. Nah, ini drivernya include di dalam body bilednya ya. Ini komponennya juga lumayan cukup banyak, nggak sedikit ya. Ini bolnya juga, kualitas bolnya bagus. Saya coba lepas dulu bolnya. Posisi bolnya agak ke depan ya. Ini saya perhatikan untuk chip slot utamanya dia nyatu ke bagian papan PCB drivernya nih. Oke ya, ini nyatu ya. Untuk chips LED-nya ini ukurannya besar nih. Saya coba ukur dulu. 8 mm. Untuk panjangnya, lebarnya ini di 45 80 atau 4575 atau 4580. Jadi ukuran chip slot utamanya ini besar, bukan 3570 tapi yang 4070 lah mungkin. Dengan 6 core ya, 6 core untuk chip slot utamanya ini besar dan bagus.
Untuk chip slot keduanya dia pakai model seperti ini, yang model dinding, dan ini biasanya sadis sih untuk high beamnya. Pakai reflektor kedua juga, jadi dia double emitter dan double reflektor di sini. Untuk komponen drivernya juga di sini cukup menjanjikan, bagus untuk komponen drivernya. Untuk kipasnya di bagian bawah. Oke, ini saya coba pasang lagi dan kita coba ukur real powernya. Sip, ini ball atasnya dan casing atasnya sudah saya pasang kembali. Kita coba lihat untuk real powernya. Untuk perkabelannya ada 4 ya, biasa merah pastinya positif low beam, hitam pastinya yang negatif low beamnya. Kemudian kabel biru dan putih ini untuk solenoid yang positif negatifnya bisa di random, dibolak-balik ya. Di sini saya sudah siapkan power supply DC dengan tegangan seperti biasa yang saya gunakan di 13,6 volt ya, tegangan rata-rata pada saat mesin menyala. Untuk proyektor biled dari Hypernova ini rastor 2,5, nggak ada penjelasan khusus berapa voltasenya, tapi yang pasti bisa di 9 sampai 16 volt DC. Di motor dan di mobil ini bisa digunakan. Kita coba lihat start awal di mode low beam, high beam beserta stabilnya. Oke, start di mode low beam 68 watt dan high beam 78 watt. Jadi kalau bisa dibilang klaimnya 70/80 watt itu sesuai sebenarnya. 69 watt tadi tapi turun langsung ke 68. Namun yang saya dapatkan 68 watt di mode low beam dan 78 watt tadi di mode high beam. Sesuai 70/80 watt untuk spek atau power yang didapat pada proyektor biled ini. Nah, ini bisa kalian perhatikan untuk warna temperaturnya klaimnya sesuai di 5700 Kelvin. Warna putihnya tuh agak sedikit kuning atau warm. Untuk chip slot keduanya dia warnanya itu kuning ya. Kuning tapi agak kelihatan hijau-hijaunya. Chip slot keduanya ini bagus, ini bisa disebut rain breaker juga. Akan sangat berguna pada saat kondisi jalanan basah, hujan ya, kabut ya. Nah, high beamnya seperti ini, saya belum bisa lihat lebih pastinya apakah bukan high beamnya rendah atau tinggi. Lebarnya bagus dan padatnya juga bagus di sini. Oke, jadi powernya ini tinggi loh, 68 watt startnya. Kelasnya ini di 70/80 watt untuk sebuah proyektor biled 2,5 inci. Jarang-jarang ada biled 2,5 inci dengan power sebesar ini. Dengan double reflector dan double emitter ya. Ya walaupun kalau untuk solenoidnya sih yang agak tipis dan agak getar tapi nggak terlalu parah dan masih bisa ditoleransi dan nggak terlalu bermasalah sih menurut saya untuk solenoidnya. Ya walaupun solenoidnya pakai yang lempengan tipis tapi ya nggak apa-apa ya. Untuk suara kipasnya di sini smooth, nggak berisik. Nanti kita coba ukur temperatur panasnya. Saya coba tunggu dulu beberapa menit hingga setengah jam lebih. Kita coba lihat power stabilnya yang didapat pada proyektor biled dari Hypernova ini. Oke, jadi ini sudah setengah jam lebih saya nyalakan power stabil di mode low beam 63 watt. Tadi startnya 68 watt, turunnya itu sekitar 4 sampai 5 watt. Dan memang nggak terlalu stabil, tapi turunnya itu nggak banyak-banyak sekali, nggak sampai 10 watt. Untuk di mode high beam tadi startnya 78, ini stabilnya di 72 watt ya stabilnya. Sekitaran di 6 watt dan memang nggak terlalu stabil, tapi turunnya itu nggak banyak, masih tergolong bagus untuk nilai power stabil pada saat start tadi. Terangnya juga masih kelihatan terang seperti saat dinyalakan awal tadi ya. Kita coba ukur temperatur panasnya. Yang ini saya sudah nyalakan selama setengah jam lebih di ruangan nggak ber-AC dan nggak berkipas angin ya. Untuk di bagian samping sampai 72 derajat Celcius. Masih tergolong aman mengingat dari drivernya dia internal di dalam, jadi panas driver dan panas lednya itu nyatu ya, 72 derajat Celcius di bagian samping, di bagian bawahnya 50-an, di bagian bokongnya 50-an derajat Celcius, kemudian di bagian casing atasnya 40-an derajat Celcius sampai 50, 73, oke di 73 derajat Celcius. Untuk mentok panas yang saya dapatkan pada proyektor biled ini di 73 derajat Celcius. Dengan power stabil tadi 63, sekarang 64 mungkin karena saya angkat ya. Dan hembusan udaranya pun jadi makin lancar. Untuk power stabilnya itu di 63. Dan di mode high beam 72 tadi ya, sekarang 73. Naik dia jadinya.
Namun untuk power stabilnya di 63 watt mode low beam dan 72 watt di mode high beam. Dengan startnya tadi di 68 watt di mode low beam dan 78 watt di mode high beamnya. Setelah saya dapat hasil dari proyektor biled Hypernova Rastor 2,5 ini, untuk power startnya tadi di mode low beam 68 watt, bisa dianggap di 70 watt sih. Kemudian di mode high beam 78 watt, bisa dianggap di 80. Jadi kelasnya ini di 70 per 80 watt. Ya walaupun nggak sesuai klaim, namun masih bisa dibilang begitu ya. Power stabilnya di mode low beam di 63 watt dan high beam 72 watt. Turunnya itu sekitar 4-5 watt di mode low beam dan 6 watt di mode high beamnya. Memang nggak terlalu stabil, tapi turunnya itu nggak banyak dan masih oke lah kalau menurut saya. Dari build quality-nya bagus, cocok di harganya yang di 600.000. Kemudian panasnya juga nggak terlalu panas, ya walaupun sampai 73 derajat Celcius, tapi masih tergolong aman mengingat dari drivernya yang internal atau include di dalam body billednya, dan powernya yang tinggi, stabilnya saja bisa di atas 60 watt. Selanjutnya kita coba ukur lux pada proyektor biled ini, dan kita coba lihat bagaimana hasil outputnya kalau sudah disorot ke outdoor. Jadi jangan kemana-mana, simak terus video ini. Oke, diperhatikan untuk sebuah proyektor biled Hypernova Redstone 2,5-nya seperti ini yang bisa kalian perhatikan. Dari segi cut off-nya di sini tajam, rapi, dan garis birunya juga kelihatan kontras. Ini bisa memperhatikan chip LED keduanya yang benar-benar tebal sekali di bagian titik tengahnya. Untuk bentuk cahayanya dia bentuknya kapal ya. Warnanya tuh memang di 5700 Kelvin, putihnya itu agak sedikit ke kuning. Rapi sinarnya, ini lumayan cukup rapi. Lumayan cukup rapi untuk hasil sinarnya, dan lebarnya juga ini lebar. High beamnya, nah bukan high beamnya itu lebar ya, ini lebar sekali untuk bukan high beamnya, lumayan cukup lebar. Kalau tingginya dia standar, nggak terlalu tinggi tapi nggak terlalu rendah. Dan ini chip LED keduanya tuh warnanya kuning ya, kuning yang agak ke hijau, jadi bukan warna putih. Kita coba ukur luxnya seperti biasa, jarak pengukuran 5 meter dari dinding di sana ke biled ini. Ini saya sudah nyalakan selama setengah jam lebih untuk mencapai power dan cahaya yang stabil. Pertama di mode low beamnya. Nah, di sini kalian bisa perhatikan cut off-nya rapi, tajam, dan garis birunya juga kontras. Ini chip LED kedua atau emitter keduanya yang padat sih di bagian titik tengahnya. Nanti kita coba ukur maksimalnya di berapa lux. Kita coba di bagian tepinya dulu nih. Oke, di bagian tepi ini tergolong tinggi di atas 1000 lux ya. Ini luar biasa sih, di 1100 sampai di 1400. Ini tinggi untuk di bagian tepinya. Di bagian bawah lumayan cukup tinggi, dari 800 ke 1400. Bagian sininya agak rendah sedikit tapi masih tergolong tinggi. Kita coba di bagian titik fokusnya, ini belum mengenai chip LED keduanya ya. Di bagian sini 2800, 3000. Oke, 3300, belum mengenai chip LED keduanya. Rata-rata 3000 lux. Kita coba ke titik fokusnya nih. Luar biasa, 6500. 6500 lux, 6600 lux. Lumayan tinggi lah. Kita coba lihat di hasil maksimalnya dia. Oke, di 6600 untuk di low beam maksimal lux yang saya dapatkan untuk biled dari Hypernova ini. Sekarang kita coba di mode high beamnya. Untuk bukan high beamnya dia lebar, tingginya dia standar tapi nggak terlalu rendah ya. Ini chip LED keduanya tuh warna kuning ya, bukan warna putih. Kita coba langsung nilai maksimalnya. Low beam tadi 6600. Maksimalnya lebih tinggi dari mode low beam ya, di 7100 lux. Jadi ini tinggi, tergolong tinggi untuk lux yang didapat pada proyektor biled Hypernova ini. 7100 lux di mode high beamnya. Hasil yang memuaskan sih menurut saya dan sangat bisa diandalkan. Di 6000 di mode low beam, 7000 di mode high beamnya. Kita coba lihat outputnya kalau sudah disorot ke outdoor.
Nah, hasil final dari bilet Hypernova-nya seperti ini. Ini bisa memperhatikan untuk warna temperaturnya tuh sedikit agak warm atau agak ke kuning. Dan citlat keduanya yang warna kuning ya, tapi agak sedikit ke hijau sih. Ini bisa kalian lihat. Nggak terlalu padat, tapi oke lah untuk hasil sinarnya. Cut off-nya rapi, tajam, dan jauh sorotannya di mode low beam ya nih. Ini bisa kalian nilai sendiri jauhnya sampai ke ujung jalan sana nih. Lebarnya bagus, rapi sinarnya juga ini rapi loh. Ini ada tower ya di sana. Kelihatan towernya kelihatan sampai ke atas nih. Bagian atas towernya kelihatan disorot sama bilet ini ya. Jadi saya simpulkan untuk hasil sinarnya ini worth it. Yang luxnya juga nggak bisa dibilang rendah atau biasa-biasa saja. Ini tergolong tinggi untuk jumlah luxnya nih. Lebarnya ini bagus. Kemudian untuk di mode high beam, nah ini high beamnya lebar ya, bukan high beam itu lebar, tingginya dia biasa-biasa saja, nggak terlalu rendah atau nggak terlalu tinggi juga, tapi lebarnya dia bagus nih untuk lebar dari bukan high beam pada proyektor bilet ini. Nah nih dari sini ke sini nih bukanya nih, dan jauh sorotnya itu juga ini jauh loh, jauh sorotan mode high beamnya. Luar biasa untuk proyektor bilet ini, walaupun harganya di atas 500.000, tapi dengan hasil yang didapat ini worth it sih sebenarnya. Lebarnya bagus, tinggi atas bawahnya juga nggak terlalu tinggi, tapi tergolong bagus. Rapi sinarnya juga ini rapi ya. Ini bisa kalian nilai sendiri hasil dari proyektor bilet Hypernova ini. Yang link pembeliannya bisa cek di deskripsi video, saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Nah, mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review untuk proyektor bilet dari Hypernova ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.